Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ini memang lagi ngetren soal boykot produk Prancis. Pertanyaannya sederhana. Seandainya sampai ini ditawarkan, boleh nggak Pancasila ini tidak diperlakukan? Boleh apa enggak kira-kira? Ada pertanyaan, seandainya Pancasila ini diinjek-injek saja dan tidak usah diberlakukan, boleh apa enggak? Suka apa enggak? Nah itu sama. Prancis itu dulu negara yang dikuasai oleh dulu itu kekuatan agama demikian kuat sekali di Perancis, maka semua hukumnya menggunakan hukum agama, bahkan di sekolahan-sekolahan, di setiap lini kehidupan itu senantiasa ditafsirkan dengan agama. Lalu melahirkan perpecahan, melahirkan pembunuhan, melahirkan penghukuman yang tidak sesuai dengan yang harusnya berlaku. Itu sampai kemudian terjadi revolusi Prancis, dan agama tidak boleh dicampur adukan dalam bernegara, karena dulu presiden itu bisa atau kepala negara itu bisa diadili oleh kardinal. Bahkan setiap orang yang tidak mengikuti pola kebijakan kemudian di PKI-kan, ngomong sedikit kagak keras PKI-kan. Pengalaman itulah yang menghantui Prancis, maka tidak ada kehidupan model-model yang kayak di Indonesia itu semuanya tidak boleh pemuka-pemuka agama, tetapi diberi kebebasan, silahkan mau beragama, silahkan, dilindungi malah dan diberi ongkos oleh negara, tetapi tidak boleh mencampur adukan dengan negara. Beda dengan kita. Jadi saya pernah nonton YouTube, bumi yang gede begini ini ketika dipandang dari sisi kebesaran sebuah galaksi yang bernama Bima Sakti, itu ternyata bumi itu hanya sak kelenteng. Sak kelenteng itu isinya kapuk randu atau sak kedele. Tahu kedele? Nah, sak kedele begitu. Nah, kalau Al-Quran, kalau agama itu diturunkan oleh Allah untuk rahmat alam, seluruh alam, artinya bukan hanya satu galaksi. Di alam semesta ini ada miliaran galaksi yang jumlah mataharinya di satu galaksi aja ada yang 8, ada yang 2, yang gedenya jutaan kali atau miliaran kali lebih gede daripada matahari galaksi Bima Sakti sistem tata surya kita. Itu jumlahnya miliaran. Ini termasuk pengaturan rahmatan lil alamin. Nah, kalau kemudian hukum-hukum Al-Quran itu dijadikan sebagai hukum negara, itu mengkerdilkan Al-Quran. Lawang sak bumi gedenya segini aja, ketika dilihat dari satu sisi galaksi yang dengan ketinggian long distance jarak yang sama dengan planet-planet yang lain, mung sak kelenteng. Lah kok hukume Gusti Allah ngatur negara? Itu namanya pelecehan agama dan mengkerdilkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pelanggaran terhadap negara, di dalam negara, kalau itu menggunakan Al-Quran, maka berarti melanggar hukum Tuhan. Nah, melanggar hukum Tuhan itu hukumnya apa? Sampai sudah pada tahu. Saya tidak berani mengatakan kafir, karena kafir itu sekarang singkatannya berbeda.
kangen Kak Firza kan beda lagi itu. Apalagi kemudian wong planet bumi aja mungsak kedele, Indonesia nggak nampak. Lah kok ini ayat Quran tinggu milihan gubernur. Ini semakin meremehkan Al-Quran dan meremehkan hukum Tuhan. Barangkali pemikiran ini yang dipakai oleh Prancis juga, bahwa Bible itu firman Tuhan, kalamullah kalau bahasa Arabnya. Maka agama, khusus agama boleh, kalau swasta-swasta mah di sekolah-sekolah nggak diajarkan agama, tetapi berkewajiban orang tuanya untuk kalau memang dia memiliki keinginan untuk anaknya paham agama, didatangkan guru-guru agama. Menghasilkan pertumpahan darah dan kemunduran yang luar biasa, dirombak menjadi negara sekuler. Apa cuman Prancis saja yang bernegara sekuler? Tidak. Kemal Atatürk itu juga sekuler. Sekarang aja kemarin kita nilai di Turki sana bersama jamaah santri-santri, sudah ada adzan itu aja untuk masjid yang besar, masjid negara. Katanya pakai bahasa Arab. Nah sekarang, zaman dulu itu adzan itu azan apa saja. Kalau saya harus kagok ini untuk bicara dengan di Jakarta ini, yang betul adzan apa azan. Karena kemudian jadi auzubillah. Zalim pakai dot itu jadi zalim. Jazuli apa jazuli? Zikir jadi sikir. Jadi kalau tulisannya aladzina itu menjadi alat zina. Ini susah jadi. Makanya adzan itu hanya dilakukan di masjid negara, masjid besar. Zaman dulu juga begitu, hanya masjid jamek yang boleh adzan. Musola-musola enggak, kalau sekarang kan enggak. Adzan, sairnya ada 2 musola adzan, enggak bareng lagi. Loh kalau yang adzan masih bangsane Basroni, suaranya masih kenceng gitu, habis makan lontong sayur itu kenceng. Oh, apalagi dada enggak pakai speaker aja saya kopokan, apalagi. Jadi bukan hanya Prancis, Turki juga begitu. Nah Indonesia ini kata Gus Dur negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara kapital, bukan negara liberal, bukan negara komunis. Lah negara Pancasila itu apa Gus? Kata dijawab Gus Dur, itu negara yang bukan-bukan. Jadi bukan sana, bukan sini. Gus Dur kan begitu, jadi gitu aja kok repot. Jadi jangan semuanya dianggap enteng gitulah. Ya sekarang kita harus mulai, anak mau PGN, mau Banser, mau Pakarnusa, mau GMPI sudah harus tampil sebagai pembela bangsa dan negara. Bukan hanya sekedar ngomong ngoceh di medsos saja, terus komentar mau nggak karuan. Saatnya memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa kenapa wong urusannya negara Prancis yang ngomong boikot terhadap Prancis itu pucuk aja nggak ngerti. Kalau merujuk memarjekkan hukum berdasarkan yang disepakati oleh Kiai Hasyim Asy'ari dulu untuk menegakkan jihad, itu jarak 90 km. Ketika sekutu masuk ditumpangi Cina dipimpin Jenderal Malabi, yang berhak melakukan jihad atau melawan itu berjarak 90 km. Tetapi karena mbahnya Kiai Ajun ini adalah ulama besar, Mbah Abbas Buntet, dan dia seniornya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahkan yang memerintahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bikin pesantren itu justru Mbah Abbas. Memimpin jadi panglimanya resolusi jihad,
jaraknya Cirebon ngeluruk sampai ke Surabaya. Karena memang orang Cirebon kadang-kadang ngeyelan gitu, jadi kalau ada kearah-arahan sedikit bagian gitu. Jadi kalau nggak berantem itu nggak enak gitu. Juga tukang berantem. Awang Kiai Ajun ini usianya sama saya ya beda-beda tipis, paling setahun 2 tahun. Tapi kalau ada apa-apa harus di depan dulu gitu. Oh ya gitu. Itu memang perilaku, jadi jangan disalahkan orang Arab itu nek ngomong sengak terus itu jangan disalahkan. Saya ngomong-ngomongnya sengak memang gitu loh. Ada yang bela Jen. Jadi di sana perang itu kayak main sepak bola, berantem main sepak bola. Saya semula memimpin umroh pertama. Ada orang pakai sorban begitu, kalau di sini kan sorban pakai sorban terus modal minyak nyong semua orang cium tangan bim nyuruh barokah nyuruh barokah. Di sana itu tukang sapu ya pakai sorban, tukang ngepel masjid ya pakai sorban, tukang sayur pakai sorban, tukang angon onto ya pakai sorban, tukang mersi susu onto juga pakai sorban. Dan sana kalau berantem, waduh kalau ngomong itu ini apa? Saya tanya, udah biasa itu orang sini kopokan semua, jadi kalau ngomong memang kayak orang berantem gitu. Kopokan itu budak semua gitu loh. Jadi dia ngomong, wah sudah. Kalau di Jawa itu mas bacok-bacokan, di sana ya terus balik dia dewi, lu piye tuh gini, saya sampai bingung gitu. Maka sampai kalau ngikuti pola begitu, stres sampai budrek, bisa pada stroke semua. Itu budaya. Jangan kemudian kita ikut-ikutan. Sama, udah diboikot, boikot piye lho, rumangsane wong negara Arab itu semuanya jadi anteknya Amerika. Kalau sampai sekarang umroh semuanya pakai kaos model Amerika, tulisannya Amerika. Jadi orang Amerika itu di mata orang Arab itu kayak dewa. Orang Amerika nek ndeloki budaya Indonesia mengatakan budayanya para dewa, budayanya para saint, para santo, para wali, maka orang Amerika hormat dengan orang Indonesia. Orang Indonesia nek mbek wong Arab hormati rak karena wong kemarin baru jualan jam bangkrut terus kulaan minyak nyong-nyong nganggo serban bin nyuwun barokah opo. Lalu kaitannya dengan yang disebut oleh Kiai Wahid tadi, bagaimana tentang boikot? Urusannya apa? Indonesia ini, negeri ini ada pandemi. Pandemi itu berlaku seluruh dunia. Artinya apa? Ekonomi diambang kehancuran. Artinya apa kalau diambang kehancuran? Setiap negara akan terjadi anarki dan pemberontakan, rebutan kekuasaan yang berdarah-darah. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Lah kalau kemudian tugasnya ulama itu menenteramkan, menjabarkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Lah ini presiden sampean itu mingkum apa tidak? Artinya mingkum itu dari golongan manusia apa jin? Jokowi itu manusia apa jin? Manusia. Nah kalau manusia ya harus kita taat dong. Kecuali kalau dari jenis malaikat, kacau kayak pengajian begini, panitiannya malaikat. Yurati sugati gulai kambing tuh malaikat ratuyan mangan. Kacau semua. Maka minggu ini sudah jadi jenisnya, bahwa pemerintah sekarang ini tidak mampu sesuai harapan rakyat. Lah wong sak donya ya tidak mampu kabeh karena masih ada Covid. Bahkan kalau kita agak bangga sedikit, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini urutan ke-15 dari 200 negara. Loh, bagus. Ada yang kemudian karena merasa lebih gagah, lebih jenderal, gagah, gede, wah pinter gelut, pinter perang gitu. Terus kemudian bikin cara-cara yang tidak benar. Kesepakatan bangsa Indonesia adalah menggunakan sistemnya itu presidensil, bukan parlementer. Karena presidensil, maka tuh
presiden itu dominan dibanding dengan parlemennya. Lah ini malah kebablasan lagi. Kepengen menurunkan presiden, membentuk parlemen jalanan. Loh, DPR itu ngetaknya duit banyak meskipun ngantuan itu gajinya DPR itu sudah banyak. Lah kok ini ada parlemen jalanan, demo sana, demo sini, demo sana, demo sini. Loh kalau memang kebelet kepengen jadi presiden, buat masuk partai. Jangan mengaku penyelamat Indonesia tapi bikin kerusuhan. Nah, ini. Jadi kayaknya terpisah masalah boikot air Prancis itu terpisah. Tidak, ini bagian dari subsistem semuanya rakyat dibikin bingung, dibikin tidak bisa fokus lagi terhadap penjagaan kepada bangsa dan negaranya karena air begini, air itu loh. Jangan. Ini nggak ada urusannya kalau ada orang melakukan kejahatan bahwa itu agamanya Islam atau agamanya Kristen di satu negara. Jangan negaranya yang disalahkan. Gitu loh. Jadi ini ada presiden Prancis ngomong begini. Tidak semua orang Prancis suka kepada dia. Kalau misalnya Presiden Amerika Donald Trump ngomong begini-begini terhadap Islam, tidak semua orang Amerika suka kepada Donald Trump. Jadi jangan dikatut ke dosanya dong. Oh, ini pelajaran politik. Ini udah ada pengurus NU segala ini harus berani menjelaskan kepada rakyatnya. Bahwa dulu presidennya di sini itu dipimpin oleh Pak SBY. Tidak semua orang suka pada Pak SBY. Dipimpin Gus Dur, tidak semua orang suka kepada Gus Dur. Dipimpin Megawati sama. Tetapi biasakanlah kita sebagai rakyat ini berbangsa, bernegara, mengikuti koridor minimalis lah. Wong karena ini demokrasi, presiden dipilih oleh pemilu dan menghasilkan Mas Jokowi jadi presiden. Oh tapi tidak adil, itu tidak jujur, itu curang. Lah wong sing dikalahke wis dadi menterine Pak Jokowi kok kalian yang tidak ikut-ikut dan nyalon RT aja ndak kok malah ribut sampai sekarang. Tuku pulsa dhewe, tuku paket internet dhewe, nulis dhewe, misu-misui dhewe kanca-kancane, kenal wae tidak, bertemu tidak pernah. Ini janjane sing gendeng itu yang di rumah sakit jiwa apa kita? Beli pulsa sendiri, misu-misui sendiri, maki-maki sendiri. Lu kenal aja ndak? Ketemu aja ndak? Saking cepat gerakan tangannya kayak copet-copet itu nek megang Android langsung share. Jadi jangan ikut-ikutan dan tidak usah dikomentari. Jadi tolong jangan komentari kalau ada yang sepatu Prancis ini udah tidak usah dikomentari. Dia ndadi. Kalau ada orang demo nggak usah diliput, dinengke rasa dikomentari. Lah kalian ini komentar terus. Nggak usah dikomentari, diamin aja. Nah itu nanti dia akan megah sendiri. Karena apa? Sekarang ini sudah mentalnya mental bombongan. Kalau nggak dibombong orang itu sudah wah jagoan. Makanya kan kalau ketangkep itu wah jagoan. Begitu ditangkap nangis. Seperti mau nangis lu piye? Ini berarti memang sebagian rakyat Indonesia ini sedang sakit. Kewajiban engkau lah patriot-patriot Garuda Nusantara, GMBI, Banser, Ansor, Pagar Nusa dan semua santri Soko Tunggal memberikan tarbiyah, penjelasan. Gini loh bernegara itu. Terus kok mau buayane koyo ya dadi relawan ngene kowe iki nyalon RT apa ora mboten lha terus gunane apa barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi jadilah warga negara yang baik sesedikit mungkin meskipun itu kamu hanya bisanya cuma ya sedikit, berbuat baiklah kepada orang lain. Itu yang namanya Anda memasuki makom pertama pada tangga khairun nas
anfa'uhum.